Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya dan tetap ceria untuk memulai kegiatan belajar kita. Oke, masih bersama dengan guru kalian, guru dasar layanan kesehatan, yaitu Ibu Dian Kristanti. Oke, anak-anakku semuanya, kita akan belajar selama 4 jam pelajaran ke depan ya. Tentunya 3 jam, bukan 4 jam, 3 jam pelayanan secara online. Nah, jangan lupa untuk masuk di LMS yang sudah disediakan dengan username dan password yang kalian sudah memiliki masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, kita sekarang masuk pada materi pertemuan kedua, yaitu tentang isu pemanasan global. Nah, kita akan membahas mengenai isu pemanasan global. Sebelumnya, Budian ajak kalian untuk flashback sebentar ya, tentang pertemuan kita yang pertama, yaitu sejarah perkembangan teknologi. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan isu pemanasan global, terutama yaitu teknologi. Nah, kalian kan sudah mempelajari bahwa teknologi di perkembangan teknologi itu ditunjukkan atau di faktanya itu ada berbagai macam industri. Nah, contohnya pabrik-pabrik. Nah, kalian tentunya pasti juga tahu bahwa pabrik itu juga menghasilkan zat sisa, yaitu limbah. Nah, limbah itu akan nanti berhubungan dengan terjadinya pemanasan global. Oke, kita masuk tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu mengemukakan dan beradaptasi pada isu pemanasan global, kesehatan terkait perubahan iklim, ketenaga kerjaan, siklus hidup, produk layanan kesehatan, dan 3R. Yang ketiga, kita masuk indikatornya ya. Indikatornya tentu di sini ada 5 dari satu tujuan itu, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami isu pemanasan global. Yang kedua, mempresentasikan isu pemanasan global dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, dapat menjelaskan jenis sampah atau limbah sebagai penyebab pemanasan global. Yang keempat, dapat memahami usaha penanggulangan pemanasan global. Dan yang kelima, yaitu peserta didik dapat menyimpulkan dari isu pemanasan global terkait perubahan iklim, ketenaga kerjaan, siklus hidup, layanan kesehatan, dan 3R. Yuk kita masuk ke topik kali ini.
Apa itu pemanasan global? Nah, ayo semuanya, anak-anakku sekalian di sini tolong pikirkan sejenak apa itu pemanasan global. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, baik. Nah, pemanasan global, dari kata pemanasan global ini sepertinya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Yuk kita buktikan apa itu pemanasan global. Nah, di sini ada berbagai macam gambar. Nah, silahkan kalian memikirkan apa sih hubungannya gambar-gambar ini dengan kata-kata tadi, pemanasan global. Nah, tentunya nanti akan berhubungan ya. Oke, kita akan kupas satu persatu. Di sini ada contoh terjadinya pemanasan global karena gas rumah kaca. Nah, tentunya kalau kita membahas pemanasan global, itu pasti akan membahayakan yang namanya atau menimbulkan yaitu zat-zat atau gas-gas yang merugikan lingkungan. Contohnya di sini ada CO2, CH4, N2O ya. Kalau CO2 itu karbon, CH4 metana. Di sini juga ada di nitrogen. Nah, ini untuk kotoran sapi perah ini juga melepaskan CH4 atau metana. Kemudian pembakaran jerami menghasilkan CO2. Nah, ini jika terjadinya itu terus-terusan, yang namanya gas itu kan menguapnya kemana, pasti ke atas ya kan. Nah, ketika dia terpantul ke atas atau gasnya ke atas, radiasi terperangkap oleh gas rumah kaca dan dipantulkan kembali ke bumi. Nah, ini yang akan membahayakan. Nah, disitu juga akan terjadi penipisan lapisan ozon. Ini juga karena efek rumah kaca. Penjelasannya juga bisa dibaca ya anak-anak ya. Oke. Nah, kita simpulkan sekarang. Apa itu pemanasan global? Yaitu meningkatnya suhu pada permukaan bumi sebagai akibat dari kegiatan antropogenik dan berdampak pada perubahan iklim secara global. Artinya adalah secara ya di dunia ini secara global gitu loh ya. Jadi secara luas. Nah, kita masuk lagi gini ke yang kedua, yaitu tadi kan sudah ada gambar macam-macam ya toh. Ada gambarnya limbah, ada gambarnya sampah, ada sepertinya juga sisa-sisa kayak medis gitu ya. Nah, kita di sini ternyata sampah itu juga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kok bisa? Karena ada apa di sampah? Nah, ternyata sampah itu ada 2 jenis, anak-anakku sekalian. Di sini ada sampah medis dan juga ada sampah non medis. Kita kupas sedikit. Di sini ada sampah non medis, terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Nah, ini udah nggak asing lagi karena setiap hari yang kita hasilkan setelah kegiatan kita makan, setelah kegiatan kita minum, setelah kegiatan kita beli di resto atau apa, itu pasti akan menghasilkan zat sisa yaitu sampah ya toh. Apa terus bedanya antara sampah organik dan anorganik? Ayo coba sekarang kalian berpikir, apa itu bedanya? Nah, di sini sudah sangat jelas, sudah Budian tampilkan gambar pembedanya ya, antara sampah organik dan sampah anorganik. Bisa disimpulkan sendiri, apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik dari sini ada sayuran, ada buah, ada makanan ya. Tentunya bukan yang fresh ya, tapi kalau yang namanya sampah itu berarti dia seperti kayak udah nggak layak makan ya, istilahnya udah agak basi atau apa itu. Sampah organik itu berasal dari sayuran, dari makanan, dari buah-buahan, itu bisa disebut sebagai sampah organik. Dan di sini ada sampah anorganik, ada botol plastik, botol Pocari Sweat, kantong plastik dan yang lainnya ya. Oke, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Jadi apa bedanya sampah organik dan sampah anorganik? Dari segi penguraiannya, sampah organik ini dia mudah terurai. Jadi karena dia bahan alami, dia mudah terurai. Kalau pengelolaannya, sampah organik ini nanti hasilnya bisa dijadikan kayak pupuk kompos
atau pupuk apa yang memang di situ bisa diuraikan oleh bakteri dan secara alami. Kalau sampah anorganik ini dia tidak bisa terurai, seperti kain di dalam tanah atau plastik atau apa. Bertahun-tahun pun, berpuluh-puluh tahun pun dia nggak akan terurai gitu loh. Ya kan, karena dia bukan bahan alami. Nah, dia ini nggak bisa terurai, tapi dia bisa didaur ulang. Seperti plastik itu bisa didaur ulang. Oke, di sini ada limbah medis ya. Limbah medis kita berarti tadi masuknya di sampah medis. Sampah medis tadi kan ada tiga macam, yaitu sampah atau limbah medis infeksius, non infeksius, dan B3. Nah, yang B3 ini yang beracun. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan. Nah, ini untuk mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan limbah B3 ini dilakukan atau ada yang disebut dengan incinerator alatnya atau autoclave. Nah, ya, di sini incinerator ini memiliki suhu pembakaran itu minimal 800 derajat Celcius. Di sini kemudian ada autoclave yang dilengkapi dengan pencacah menghasilkan residu hasil pembakaran dan cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol beracun. Dan label limbah B3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3. Nah, kalau kita masuk ke perilaku hidup manusia, ya, ini tentunya kita harus melakukan manajemen untuk sampah, karena sampah ini kita hasilkan setiap hari. Nah, manajemen apa sih untuk sampah yang baik itu? Yaitu disebut dengan pengelolaan sampah terpadu, yaitu 3R yang Budian udah jelaskan